Pada tahun 1387 atau 29 tahun setelah terjadinya peperangan antara Majapahit dan Tanjung Puri, berdiri sebuah kerajaan Hindu di Borneo yang bernama Nagaradipa. Kepala pemerintahannya bernama Empu Jatmika, seorang pelarian dari kerajaan Kediri. Karena tingkah lakunya yang baik dan santun, dia disukai oleh Raja Tanjung Puri yang bernama Sri Baginda Kartapala, anak Sri Baginda Dharmapala. Oleh Sri Baginda Kartapala, Empu Jatmika ditawari agar anaknya Lambung Mangkurat untuk mengawini anaknya yang bernama Putri Junjungbuih. Tapi karena merasa terlalu tua, Lambung Mangkurat menyuruh anaknya Raden Putra untuk mengawini Putri Junjungbuih. Raden Putra adalah anak Lambung Mangkurat dari perkawinan dengan orang Biaju, Dayak Ngaju. Singkat cerita, akhirnya Raden Putra menikah dengan Putri Junjungbuih. Sejak saat itu Sri Baginda Kartapala menyerahkan seluruh kekuasaan dan wilayah Tanjung Puri kepada kerajaan Nagaradipa. Dengan bantuan Majapahit, akhirnya Nagaradipa menjadi kerajaan yang kuat di Borneo. Namun demikian, sebagai timbal baliknya Nagaradipa menjadi negara bagian Majapahit atau dikenal dengan istilah Sakai. Kerajaan Nagaradipa sendiri mengangkat Raden Putra sebagai raja yang bergelar Pangeran Suryanata. Namun ada sesuatu hal yang bergejolak di dalam pemerintahan Nagaradipa, yaitu saling berebut pengaruh antara pendatang dari Majapahit yang sengaja disusupkan jadi pejabat di Nagaradipa dengan orang-orang Tanjung Puri yang ikut mengabdi jadi pejabat di kerajaan. Apalagi setelah para pejabat Majapahit mampu mempengaruhi Patih Lambung Mangkurat yang akhirnya memutuskan melarang adat istiadat Melayu dan Dayak di kerajaan Nagaradipa. Pakaian adat harus mengikuti gaya pakaian orang Majapahit. Mendengar hal tersebut, 5 panglima Tanjung Puri yang sudah tua-tua menjadi berang. Kelima panglima ini sangat kecewa sekali sebab mereka sudah bersumpah tidak akan tunduk dengan Majapahit. Tapi karena masih menghormati Putri Junjungbuih sebagai cucu Sri Baginda Dharmapala, kelima panglima tersebut mampu menahan diri. Setelah itu kelima panglima masing-masing memutuskan untuk mengasingkan diri ke Pegunungan Maratus. Para keluarga kerajaan Tanjung Puri pun terpecah dua, ada yang mendukung Nagaradipa dan ada juga yang tidak. Yang tidak mendukung akhirnya ikut mengasingkan diri ke Pegunungan Maratus di bawah pimpinan Pangeran Kuripan ke-10 mengikuti para Datu Banua V. Tempat berkumpulnya para keluarga kerajaan Tanjung Puri di Pegunungan Maratus yang dipimpin Pangeran ke-10 adalah Manggajaya. Melihat hal tersebut Patih Lambung Mangkurat merasa terancam, lalu atas bantuan Majapahit dia mengirim pasukan di bawah pimpinan Hulu Balang Arya Megatsari dan Tumenggung Tatah Jiwa ke daerah Banua V yaitu Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Alai, Batang Hamandit dan Batang Tapin supaya tunduk terhadap kekuasaan Nagaradipa. Dibantu pasukan Majapahit pimpinan Hulu Balang Arya Megatsari dan Tumenggung Tatah Jiwa, kelima daerah itu akhirnya bisa ditaklukkan. Sementara Pangeran Kuripan ke-10 berhasil diselamatkan oleh Datu Banua V dan disembunyikan di daerah Manggajaya, wilayah Kecamatan Batang Alai Timur sekarang di Pegunungan Meratus. Kelima wilayah Banua V tersebut memang bisa ditaklukkan, tapi daerah Manggajaya tak ada berani yang menyerang ke sana walaupun dibantu prajurit Majapahit. Mereka gentar karena mendengar cerita 5 orang panglima sakti yang bergelar Datu Banua V bermukim di situ untuk mengasingkan diri. Selain itu juga topografi daerahnya yang dikelilingi banyak pegunungan sehingga sangat bagus untuk sebuah tempat pertahanan. Konon keturunan Datu Banua V di wilayah Manggajaya juga dikenal sebagai sosok pemberani dan turut berjuang dalam melawan penjajah Belanda dan selama Perang Kemerdekaan Indonesia.